Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menyembuhkan seorang penderita kusta yang pada waktu itu dianggap bahwa kusta itu penyakit yang berasal dari setan, dan orang yang menderita kusta harus dikeluarkan dari lingkungan sosialnya. Bagi saya sangat menarik percakapan antara Yesus dan penderita kusta itu yang sesungguhnya mengungkapkan banyak hal tentang Yesus dan mujizat penyembuhannya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa saya lihat. Yang pertama, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menyembuhkan kita. Yang pertama, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita harus tunduk pada kehendak Allah. Lihatlah kata-kata yang dikatakan oleh orang yang menderita kusta. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Jika Engkau mau. Lalu yang kedua, anugerah kesembuhan merupakan wujud kuasa dan kasih Tuhan kepada manusia. Maka kita harus mengucapkan syukur atas rahmat itu. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Karena itu kita perlu bersandar pada rahmat-Nya. Yesus memerintahkan penderita kusta yang telah disembuhkan untuk mengucap syukur. Lalu hal yang ketiga, akhirnya Yesus menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita dapat memikirkan banyak alasan mengapa Yesus menyuruh dia untuk diam. Namun alasan sebenarnya adalah agar orang tidak melihat Yesus hanya sebagai pembuat mujizat, tetapi lebih dari itu diundang untuk melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Maka mujizat tersebut bukanlah sebuah akhir, tetapi suatu tanda arah yang menunjukkan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan, khususnya penyembuhan fisik, sangat dirindukan oleh banyak orang. Anda bisa mendengar berapa banyak intensi yang kita doakan untuk kesembuhan orang tertentu. Atau lihatlah doa-doa kita sehari-hari, kita begitu banyak memohonkan kesembuhan dari Tuhan untuk diri kita atau untuk orang-orang yang kita cintai. Dengan ini kita mengakui bahwa penyembuhan adalah satu tanda terbaik dari Tuhan akan kuasa dan kehadirannya. Tetapi jangan lupa, lihatlah juga bahwa Yesus nampaknya sangat berhati-hati. Setidaknya Dia tidak mau menjadikan mujizat atau penyembuhan sebagai bagian yang utama dari perutusannya. Karena Yesus juga tidak sendirian sebagai pembuat mujizat. Bahkan kalau Anda membaca kitab suci, Anda akan melihat bahwa ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh para nabi atau bahkan murid-murid Tuhan. Karena itu Yesus tidak boleh disamakan dengan pembuat mujizat lainnya. Dia ada di level yang paling tinggi. Karena Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit jasmani, tetapi juga menyembuhkan penyakit rohani. Mujizat penyembuhan merupakan saat di mana kuasa dan penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan manusia dapat kita lihat dan kita akui. Tetapi lihat, selalu ada harapan yang lebih dari sekedar kesembuhan itu, yakni membawa orang pada pertobatan dan pengakuan iman akan Yesus sebagai anak Allah. Orang kusta itu berkata, Tuhan, jika Engkau mau. Tuhan lebih tahu dan selalu lebih memahami apa yang kita butuhkan. Kita mengungkapkan kepadanya apa yang kita inginkan.
namun kita harus membiarkan kehendak-Nya terjadi, bukan kehendak kita. Setiap hari kita diingatkan akan hal itu dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Ini adalah doa penyerahan dan penyerahan kepada kehendak Allah. Kita menyesuaikan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita hanya perlu mengungkapkan bahwa kita merindukan dan menginginkannya. Pada akhirnya, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka semoga kita juga bisa melihat apa yang kita terima dari Tuhan sebagai yang terbaik dan menerimanya dengan rendah hati. Saudara-saudari, kapanpun kita membutuhkan penyembuhan, baik fisik maupun rohani, marilah kita mengingat penderita kusta. Marilah kita mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita hanya perlu berkata, Tuhan, jika Engkau mau. Amin.